Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim mu'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yurfa'ul adzabi minal amwati bidu'ail ahya. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati, sahibul bait, Bapak jurnalis sekeluarga, juga yang saya hormati para kesepuhan, jamaah masjid Sofatul Marwah, jamaah masjid Al-Ikhwan, Ustadz Sardi, Bapak Haji Jirwan, Ustadz Nandang, dan semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang telah memimpin tahlil dan tahmid, baca yasin, Ustadz Misbah, semua yang hadir di sini mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kalau kita pernah makan tahu bulat, ini sekarang tahu bulat. Jadi Pak jurnalis ini memang CS berat ke saya. Jadi dia bilang tahlilan ya, sampai 2 kali bilang tahlilan, saya siap, tapi dia nggak bilang suruh ceramah. Jadi ternyata nikmat yang namanya dadakan itu nikmat. Nah, para hadirin yang saya hormati, ada kita ini ya, apa namanya, analogi, kalau bahasa santri namanya kias. Kalau orang dari daerah merantau ke Jakarta, ke Tangerang, kemudian ada yang dari Tasik ke Cemara, ya, ada yang dari Jawa, dari Padang ke Tangerang, namanya merantau. Mohon maaf tahadus bin ni'am, kemarin itu Kementerian Agama mengutus dai 3T, daerah terpencil, terdalam dan tertinggal. Alhamdulillah, Al-Fakir kemarin ditugaskan di daerah Musirawas Utara, perbatasan Jambi. Itu banyak orang-orang di sana merantau ke Tangerang, ke Jakarta, ke Bekasi. Yang saya mau sampaikan adalah ketika ia merantau ke Jakarta, ke kota, khususnya kota-kota besar untuk mencari rezeki yang banyak, harta yang berlimpah. Ketika di kotanya ia rajin bekerja, sampai dari Senin sampai Sabtu, orang-orang libur Minggu dia masuk. Artinya giat betul bekerjanya. Maka ketika ia pulang ke kampung halaman, mempunyai atau membawa uang yang banyak, sehingga orang-orang kampung di sana melihat, oh ini orang sukses, berarti merantau. Ada sebagian temennya yang cuman kerjaannya nongkrong, ngopi, ngerokok di kontrakan, tapi begitu pulang nggak bawa apa-apa, kira-kira orang kampung bilang malu, ya. Anak tetangga, ponakan, sepupu minta dipersen pas lebaran, nggak bawa duit, kira-kira malu apa nggak kira-kira? Hah? Malu. Mau ngapain ke Jakarta kalau tahuan mau tidur doang mah, bahasanya gitu. Atau mending di kampung bertani, bersawah. Maksudnya adalah ketika kita tinggal di dunia, kemudian nanti akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dunia adalah ladang bekal untuk kembali kepada Allah.
ia rajin berjamaah, ia rajin bertaklim ke Masjid Al-Ikhwan, ke Masjid Shafatul Marwah, di mana masjid ia datang, maka insya Allah ketika pulang ia menjadi namanya hamba yang termasuk golongan hamba yang mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk dari orang tua Bapak jurnalis Bapak Nursin bin Zainun, ya. 6 Oktober berarti udah 2 minggu ya. Usianya 89 tahun, hampir 91 tahun lagi. Pak Haji berapa Pak Haji? Oh, 74. Termasuk usia yang panjang. Ya, usia panjang. Rasul sudah memberi indikasi kepada kita. Arab Badawi pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana man khairun nas, orang yang paling baik di antara kami? Maka Rasul jawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang diberikan kesempatan umur yang panjang dan banyak amalnya. Jadi indikasi umur panjang itu bukan usianya yang puluhan tahun tapi amal sedikit, ya. Tapi amalnya banyak, usianya panjang, itu orang yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang dalam taat ibadah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau ini berapa menit Pak Yurnalis? Ya, jadi jangan lama-lama ya. Jadi makanan sudah banyak begitu kan. Air juga alhamdulillah sudah dibagikan. Jadi tidak elok rasanya kalau kita nih sampai lama. Kalau kata orang Sumatera begitu. Nah, ada orang atau jamaah haji Indonesia. Ini kita bikin analogi lagi biar gampang ke cernanya. Berangkat dari bandara Soekarno-Hatta menuju kemana kalau ke Arab tuh? Ke Jeddah, yakni bandaranya King Abdul Aziz. Pada saat jamaah naik dari Soekarno-Hatta, kemudian di ketinggian 1000 kaki, 2000 kaki, pertanyaan saya, apakah bandara King Abdul Aziz udah kelihatan? Tuh berarti satu orang yang dengar. Jadi yang enak tuh kalau ada yang nanya, ada yang jawab, gitu ya. Jadi kita kayak taklim aja begitu. Kalau orang udah biasa taklim, insya Allah nggak kaku-kaku amat gitu. Jadi pada saat di atas ketinggian 1000 kaki, bandara King Abdul Aziz udah kelihatan Pak? Belum kelihatan. Tapi kenapa? Pertanyaannya, si pilot pada saat memakan waktu 5 jam kurang lebih, pas begitu apa namanya? Landing alias nebah. 9 jam. Udah pergi haji berarti Pak Haji ya. Udah saya belum. Pada saat 9 jam pas landing di bandara King Abdul Aziz, yang padahal Bapak-bapak pada saat di langit bandara King Abdul Aziz belum kelihatan. Pertanyaannya adalah sambil makan aja. Kenapa si pilot bisa selamat ke bandara King Abdul Aziz yang padahal pada saat di ketinggian berapa ribu kaki bandaranya belum kelihatan? Jawabannya karena si pilot mengikuti koordinat yang ada, mengikuti petunjuk yang ada. Maka di saat pilot mengikuti petunjuk yang ada, selamatlah itu pesawat beserta para penumpangnya. Kita mau selamat, ikuti petunjuk yang ada. Kita belum jelas kemana arahnya. Apakah nanti pada saat di barzah dapat nikmat kubur atau siksa kubur, belum tahu. Bukan nikmat kubur bagi orang-orang yang ahli ibadah, bukan. Karena semua adalah biqudratillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jajal kalau si pilot tadi nggak mengikuti petunjuk. Dulu pernah kita lihat ada pesawat namanya Sukhoi, ya, nabrak salak segede gunung, nabrak gunung salak. Karena hilang kontak, nggak bisa ngikutin arahnya, maka terjadilah celaka besar. Sama seperti kita hidup, kalau tidak ada arah dan tujuan, kita tidak mengikuti petunjuk yang ada, maka bisa dipastikan kita belum pasti dapat nikmat kubur atau dapat siksa kubur.
tapi kita yakin karena kita berjamaah selalu mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selamat nanti di yaumil mizan, di mahsyar, di sirat, masuklah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu masuk, fadkhuli fi ibadi, wahai hamba-hambaku, masuklah semuanya fi jannati, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka wajar ahlu sunnah wal jamaah mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurfa'ul azabi minal amwat bidu'ail ahya. Diangkatnya azab orang yang telah meninggal dunia, diangkatnya siksa bagi ahli kubur dengan sebab bidu'ail ahya, dengan sebab doa-doa yang masih hidup. Berarti ada korelasi, ada hubungan antara yang mati dengan yang hidup. Karena itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Maka Rasul ajarkan ketika ia meninggal dunia, maka di antara fardu kifayah kita menyolatkan, ya, bersolat berjamaah kemudian disolatkan. Di antara solat bacaannya ada Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Berarti jelas Nabi ngajarin doain buat yang mati. Maka mohon maaf ketika ada salah paham, tidak kita besar-besarkan. Yang jelas ketika kita punya keyakinan, maka kemarin saya bangga Pak, di Sumatera itu ternyata khususnya Sumatera Selatan, orang-orang di sana kalau mau menjelang bulan puasa, karena kami itu 1 minggu sebelum Ramadan sudah tiba di daerah sana, itu ngadain ruahan. Kalau orang Betawi bilang, orang Sunda bilang ruahan, yakni di bulan sebelum puasa, di bulan Sya'ban, ngadain kirim arwah buat doa leluhur orang-orang tua dulu di sana. Orang di kampung itu sepi, kagak ada di dalam rumah, adanya di dalam rumah kepala desa. Jadi kumpul siapa yang punya ahli kubur, siapa yang punya sudah meninggal dunia, ya kirimlah surat itu, kemudian dibacakan di situ bersama-sama sampai acara menjelang bulan puasa. Terus begitu, luar biasa. Anak-anaknya semua ngaji Al-Quran, ya, dari mulai yang kecil, yang besar, yang dewasa, sampai ibu-ibu kumpul di rumah kepala desa. Namanya di kepala desa itu kemarin Ibu Senang Hati, udah 80 tahun dia. Ya, kalau kemana-mana dia naik mobil ambulan, ya, naik mobil ambulan karena mobil pribadinya nggak punya. Jadi ia adalah kepala desa yang paling miskin di daerah Musirawas Utara. Jadi duitnya buat keperluan masyarakat, dia pakai mobil ambulan, mobil yang buat dipakai umum, dia pakai buat pribadi. Saya pernah dibonceng sama disetirin sama dia malam itu, pakai kacamata. Jadi joknya kalau dia kan hujan besar, jadi dimajuin sama dia joknya. Ambil kacamata Umar, disuruh ambil, pakai baru jelas kelihatan. Karena memang sudah sepuh. Nah, di rumah kepala desa itulah semua masyarakat pada saat menjelang mau Ramadan ada bahasanya kirim arwah buat orang-orang tua terdahulu. Karena itulah yang diharapkan oleh orang tua dari doa-doa anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan kita semua mempunyai keturunan, mempunyai zuriyah orang-orang yang saleh, anak yang bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Tidaklah ada satu mayit di dalam kubur kecuali ia seperti kal ghariqil mughawwis, orang yang sedang tenggelam dalam lautan. Orang kalau tenggelam di lautan dikasih duit 200 juta mau nggak kira-kira? Kagak mau. Yang dia mau sepaling bantar-bantarnya ban dalam. Ban dalam yang hitam tuh, walaupun dia receh modelnya, tapi itu yang manfaat. Dikasih duit mah nggak mau, tapi begitu dikasih dilemparin ban dalam, senangnya luar biasa. Artinya mayit nggak butuh apa-apa kecuali bidu'ail ahya,
doa-doa dari yang hidup. Maka mudah-mudahan ini Pak Jurnalis beserta keluarga termasuk golongan anak-anak yang saleh, sehingga menjadi kebanggaan buat kedua orang tuanya. Diluaskan kuburnya menjadi taman-taman raudhah min riyadil jinan, dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup, kafa bil maut, cukuplah nasihat itu dengan adanya kematian. Dulu sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq, ketika diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang hari kiamat, tentang sirat, tentang mizan, neraka dan surga, ia tidak bersedih. Tapi ketika ia diceritakan oleh Nabi, dikabarkan betapa pedihnya, betapa sakitnya, betapa luar biasanya azab di dalam kubur, Abu Bakar menangis. Disebutkan dalam riwayat nangisnya hatta liihyaihi, sampai-sampai air matanya membasahi seluruh jenggotnya. Berarti kayak apa nangisnya itu? Saking luar biasanya di dalam kubur. Maka tidak ada lagi yang kita bisa harapkan kecuali amal-amal kita, langkah kita yang selalu menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas sudah bagus, semuanya sudah enak. Mohon maaf Bapak, terakhir 5 menit. Waktu kami di Sulawesi Selatan 2023, itu perbatasan dengan Toraja. Di sana orang-orang mau ngaji sulit Pak, mau ke masjid sulit. Artinya sulit, jalannya terjal. Dia bisa kita berangkat tarawih dari tempat kepala desa waktu di Sulawesi itu jam 4 sore sampai lokasi pas azan Isya. Padahal masih satu desa. Maksudnya begini, kita bersyukur kepada Allah tinggal di Tangerang, masjid dekat, pengajian banyak, kiai, ustadz banyak, kalau bahasa orang Sunda mah ngebadah banyak sekali, luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang Allah telah berikan. Ke sekolah gampang. Anak-anak waktu di sana itu dari jam 4 subuh udah berangkat sampai sekolah. Pada saat saya ngajar, kenapa kau punya baju basah semua? Ustaz, rumah saya jauh, udah bilang di ujung tebing. Anak kita ada nggak berangkat dari jam 4 subuh? Belum bangun. Maka kita bersyukur, maksudnya Allah takdirkan tinggal di Tangerang, tempatnya enak, ke masjid dekat, sekolah dekat, jalanan bagus. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya ini mau'izatul hasanah bukan berarti kita paling bisa, tapi kita sama-sama bermuhasabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan hidayah dan inayah kepada kita agar selalu kita bisa taat dan ibadah kepadanya. Yang kedua, mudah-mudahan Bapak Nursin bin Zainun ini dijadikan oleh Allah taala makamnya, kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Saya cukup kiranya, karena tidak elok juga kalau sampai malam ya. Kita cukupkan, nanti dilanjut dengan doa, karena dengan doa itulah yang menjadi sebab dibukakannya pintu maghfirah, pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saya minta keridhaan dan keikhlasannya ketika kita berdoa kepada Allah taala. Kita angkatkan tangan kita, walaupun tidak ngerti bahasa doa itu bahasa Arab, tapi kita yakin yang didoakan adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang sekiranya menjadi wasilah diberikannya kita kenikmatan di dunia, syukur di dunia, kemudahan di dunia, dan maslahat di akhirat. Satu, kita berdoa mungkin agak sulit diijabah, tapi kalau banyakkan begini, entah lidah siapa nanti yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi wasilah buat kemudahan kita, kerukunan kita, rukun maslahat di dalam keluarganya, rukun dan maslahat dalam lingkungannya, bahkan rukun dan maslahat dalam sosial dan bernegaranya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.